Pagi Bu. Pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat Bu. Sudah pada sarapan belum nih? Udah. Udah Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah sebaiknya sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta dilihat dulu kondisi kelasnya sudah rapi atau belum. Coba itu meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu. Teruskan, jika ada sampah di kolong meja ataupun di sekitar kalian diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Kemudian dilihat lagi kerapian pakaian yang sudah rapi atau belum. Jika masih ada baju keluar-keluar, dirapikan terlebih dahulu. Sudah belum? Sudah Bu. Oke, jika sudah, ketua kelas siapa Ibu persilakan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan ke materi yang baru, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang akhlak terpuji dari syukur, qanaah dan sabar Bu. Iya, selanjutnya siapa yang masih ingat apa itu syukur, qanaah, dan sabar? Syukur itu cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bu. Kalau qanaah itu merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, sedangkan sabar itu tabah hati Bu. Iya, betul. Oke, dari pertanyaan ini Ibu anggap kalian semua masih ingat ya materi minggu lalu. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi tentang adab pada orang tua dan guru. Jadi tujuan kita pada belajar pada hari ini yang pertama agar kita mengerti apa itu adab kepada orang tua dan guru, dan yang kedua itu agar kita tahu apa saja adab terhadap guru dan orang tua. Di sini ada gambar, mungkin kalian bisa mengamatinya dari kedua gambar ini. Mungkin ini gambar adab terhadap orang tua dan ini adab terhadap guru. Ibu ingin bertanya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya kah? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Itu salah satunya. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Karena orang tua telah mengandung kita dari awal sampai 9 bulan dan mendidik kita sampai kita sedewasa ini. Dan kenapa kita harus hormat juga terhadap guru? Karena guru itu adalah orang tua kedua di sekolah dan guru yang telah mengajarkan dan memberikan berbagai macam ilmu bagi kita. Nah, kenapa anak-anak semua kita harus berbakti kepada orang tua? Karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, ada yang bisa bantu untuk membacakan surat Al-Luqman ayat 14? Ibu persilakan, siapa bisa? Saya Bu. Ya boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi wa hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Iya, dan artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, jadi maksud di sini itu jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua karena mereka sudah membesarkan dan mendidik kita dari sang ibu mengandung selama 9 bulan, lalu setelah itu melahirkan sampai kalian semua ada di sini itu diurus dengan sang ibu yang dimulai dari menyusui, dari yang tadinya belum mengenal huruf dan angka karena diajari jadi tahu bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara makan itu seperti apa. Jadi semua itu diurus dan dididik oleh orang tua. Nah, terus selain itu juga kita harus berbakti kepada ayah. Karena apa? Karena ayah selalu semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan tanpa kenal lelah. Oke, selanjutnya di sini tuh ada contoh ada kepada Ibu. Contoh ada kepada orang tua. Yang pertama itu tidak membantah perkataan orang tua yang menyuruh dalam kebaikan. Misalnya seperti kalian disuruhnya orang tuanya, sebisa mungkin kalian itu langsung bergegas untuk pergi untuk apa yang disuruh orang tuanya, jangan membantah gitu. Nah, yang kedua itu berbicara dengan orang tua dengan sopan. Nah, misalnya kayak kalian sedang ngobrol dengan orang tua, kalian harus bisa sopan berkatanya, jangan memakai dengan nada tinggi gitu. Kalau bisa ya bahasanya sopan, jangan kasar gitu. Nah, yang ketiga itu meminta izin atau pamitan pada orang tua ketika hendak keluar rumah. Jadi sebaik mungkin jika kita ingin pergi kayak misalkan mau main ke rumah teman, alangkah baiknya kita meminta izin atau pamit kepada orang tua agar orang tua itu tidak panik mencari anaknya mana. Kan kalau misalkan kita udah pamit, ya ada izin bu, ini teman-teman, kan orang tua nggak bakal was-was gitu. Dan yang terakhir itu mencium tangan kedua orang tua ketika baru tiba di rumah dan pada saat keluar dari rumah. Siapa di sini kalau setiap mau pergi saling dulu atau mencium kedua tangan orang tua? Saya bu. Iya, sebaiknya seperti itu ya kalau untuk bepergian, mencium tangan kedua orang tua dahulu lalu baru pergi. Oke, selanjutnya ibu akan menayangkan video dan untuk teman-teman bisa menjelaskan apa sih makna dari film tersebut. Tadi kan ibu sudah memutarkan video. Ada yang bisa menjelaskan dari video tersebut? Saya bu. Ya, silakan.
Dari kisah tersebut, saya dapat menyimpulkan kalau keberhasilan seseorang anak, suksesnya seorang anak, dan kebahagiaan seorang anak berasal dari seorang ibu yang rela berkorban, rela melakukan segalanya demi membesarkan anaknya, demi kebahagiaan anaknya, dan demi kesuksesan anaknya. Segala sesuatu yang kita rasakan dari kecil hingga dewasa adalah pengorbanan seorang ibu. Jadi ingatlah apapun yang terjadi, apapun yang kalian lalui hingga bisa sukses, itu semua berkat sosok ibu yang siap mendukung dan mengorbankan banyak hal demi kita. Karena surga ada di telapak kaki ibu kita, Bu. Iya betul. Betul sekali untuk kesimpulannya. Kita kasih Allah seperti ya, jadi kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua. Jangan ada yang membantah atau jangan kita sekali-kali kalian itu mengatakan kepada orang tua. Ya, selanjutnya kita ke adab kepada guru. Di sini ada murid kepada guru itu yang pertama memuliakan dan menghormati guru, yang kedua itu rendah hati kepada guru, dan yang ketiga itu mencontohkan akhlaknya. Nah, di sini mengapa murid harus taat kepada guru? Karena kita harus hormat kepada guru, karena guru adalah pihak yang berperan penting dalam memberikan ilmu dan bekal kehidupan kepada kita, baik dalam ilmu pengetahuan maupun nilai serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Oke, selanjutnya itu ada contohnya. Contoh dari adab kepada guru yang pertama itu mengerjakan PR ketika guru memberikan PR. Jadi saat guru sudah mengasih tugas ke kalian, kalian langsung mengerjakan. Jangan kalian tunda-tunda, itu seperti adab kalian kepada guru. Nah, yang kedua itu menyapa ketika bertemu dengan guru. Jika kalian yang sedang keluar terus berpapasan dengan guru, sebaik mungkin kalian menegur atau ya menyapa gurunya. Nah, yang ketiga itu menyimak ketika guru sedang menjelaskan. Jika ada guru yang sedang menjelaskan di depan kelas, kalian sebaik mungkin mendengarkan. Jangan lagi guru sedang menerangkan, kalian itu malah ngobrol, malah sendiri. Jangan ya. Kalau bisa kalian itu menyimaknya saat guru sedang menjelaskan. Yang keempat itu patuh terhadap perintah guru. Jadi itu kalian saat gurunya merintahkan ke kamu kayak disuruh tolong bantu ibu ini, kalian harus mau untuk membantunya. Ya baik. Untuk selanjutnya tadi kan ibu sudah menjelaskan ya adab kepada orang tua dan guru. Nah, ibu akan membagi kelompok. Ibu akan kasih tugas merisum dan need mappingnya. Di sini anak-anak ada yang sudah tahu merisum itu apa? Belum, Bu. Jadi merisum itu adalah rangkuman. Tadi ibu kan sudah menjelaskan ya adab pada orang tua dan guru. Nah, jadi teman-teman menyimpulkan apa yang tadi ibu jelaskan, lalu membuat need mapping. Need mapping di sini ada yang tahu need mapping itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi need mapping itu kesimpulan atau garis besar. Kayak misalkan itu, misalkan kayak ada kepada orang tua dan guru. Kita itu kan di sini kan udah ibu jelaskan ya tadi apa saja kan. Jadi kalian itu kayak dibuat semenarik mungkin gitu loh. Jadi kayak ntar ada kepada orang tua, kalian bikin kayak panah, kayak gini. Pokoknya bikin dia semenarik kalian itu. Terus contohnya itu apa gitu. Contohnya apa, terus kayak kenapa kita harus berbakti kepada orang tua gitu. Nah mungkin seperti itu sih kurang lebihnya kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan
Atau ada yang masih belum mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau misalkan sudah, Ibu beri waktu 20 menit. Sudah selesai tugasnya, coba perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman kalian yang ada di depan. Baik, silakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Siapa yang tahu kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Saya, Bu. Ya. Karena orang tua dan guru adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua merawat anaknya sejak bayi, sedangkan guru memberikan ilmu yang bermanfaat. Itulah mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru. Iya, betul sekali Najib. Untuk jawabannya selanjutnya, contoh adab murid terhadap guru. Saya, Bu. Ya, ayo silakan. Mengerjakan PR ketika guru memberikan PR, menyapa ketika bertemu dengan guru, dan menyimak ketika guru menjelaskan. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Berarti sudah bisa dipahami ya untuk materi hari ini. Sudah, Bu. Nah, jadi kesimpulannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru, karena kedua orang tua kita yang sudah melahirkan dari awal sampai saat ini, dan kita juga harus berbakti kepada guru karena gurulah yang sudah mendidik kita sehingga alhamdulillah sampai di titik ini di kelas 10. Dan mudah-mudahan kedepannya anak-anak semua bisa menjadi orang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah penjelasan perihal mengenai adab orang tua dan guru. Semoga kita semua bisa mengerti, paham, dan bisa mengamalkan dalam keseharian kita semuanya, baik di sekolah ataupun di rumah. Coba dibuka bukunya, halaman 120 sampai halaman 122. Di sini ada pilihan ganda 1 sampai 10. Kalian kerjakan, tidak perlu pakai soal, langsung jawaban saja. Lalu yang esainya juga dikerjakan. Silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Baik, Bu. Oke, baiklah, untuk selanjutnya kita materi minggu yang akan datang akan membahas tentang meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan dibaca bukunya di rumah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.